Selamat datang Mas Taufan. Nah, Ya, selamat datang juga buat teman-teman peserta workshop film dokumenter kali ini. Nah, kita hari ini sudah sudah ada totalnya 36 peserta ini, ya. oke. Dan selain di link ini juga ada yang bergabung melalui ngampus seperti itu. Nah, baik, ini akan saya ceritakan dulu. Jadi kegiatan kita kali ini akan berbicara tentang film, khususnya film dokumenter seperti itu. Nah, dan memang film dokumenter ini unik, menarik, gitu kan ya, unik, menarik. Ini tidak seperti film fiksi, tidak seperti film-film yang lainnya, tapi ya ada hal-hal yang membuatnya ngangenin gitu kalau nonton film dokumenter itu, ya. Baik itu nonton filmnya ataupun prosesnya sebenarnya. Nanti Mas Taufan akan banyak bercerita tentang hal ini. Nah, dan Mas Taufan ini adalah salah satu tokoh sinema yang cukup sudah melanglang buana. Ya, saya kenal Mas Taufan ini sekitar tahun berapa dulu Mas Taufan ya? Kalau nggak salah tahun 10-11an Mas, zaman ya. Atmoskestra itu ya. Iya betul. Ya, tahun 2010 tahun 2011 ketika proyek Atmoskestra itu kan. Ya, pada saat itu Mas Taufan sedang mengerjakan film dokumenternya untuk itu ya Mas ya. Iya, film. Nah, lalu kemarin setelah lama tak bersua juga kami sempat dipertemukan di festival film pendek, ya kan, menjadi juri di sana. Nah, itu kemudian muncullah sebuah wacana untuk menggalakkan film dokumenter di Malang. Dan kemarin sempat saya dengar ada informasi bahwa sekarang Malang Raya punya asosiasi film dokumenter. Ya, nanti Mas Taufan mungkin bisa bercerita, mungkin teman-teman bisa bercerita untuk itu juga nantinya ya, untuk siapa tahu teman-teman bisa tertarik juga. Nah, lalu seperti yang kemarin sudah disampaikan di media promosi bahwa memang Mas Taufan ini pernah menyutradarai beberapa film. Salah satunya adalah Darah Biru Arema, Mas ya. Iya, Arema seperti itu. Oke, nah baik, mungkin karena teman-teman mungkin sudah menunggu cukup lama tadi, ya kan? Saya yakin tidak sabar untuk menunggu yang berbicara ini adalah Mas Taufannya. Kalau yang berbicara saya beda lagi. Tadi jam 3 atau jam 4 ya Mas ya? Jam 4 ya? Udah jam 3 Mas. Oh ya? Iya jam 3. Oh, berarti saya yang salah ya? Aduh, mohon maaf. Nggak apa-apa. Iya. Oke, sorry, saya kira jam 4 Mas. Makanya saya santai tadi. Oke. Kalau begitu, kami persilakan dulu Mas Taufan supaya bisa berkenalan dulu dengan teman-teman. Ya. Mas Taufan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa hari pertama buat yang berpuasa ya. Sama-sama. Sambil ngabuburit, sambil menunggu buka puasa,
Nah, kita sharing-sharing dokumenter. Mungkin nanti saya akan banyak pakai slide, Mas ya. Akan banyak pakai slide. Kemudian akan lebih banyak tanya jawab. Harapannya kan ketika saya di sounding sama Mas Mahendra mengenai workshop ini, kami berharap di pertemuan-pertemuan berikutnya teman-teman sudah membawa gagasan atau membawa proyek yang siapa tahu nanti bisa kita kembangkan bareng-bareng ide ceritanya. Tapi sebelumnya saya akan sharing tentang apa sih sebenarnya film dokumenter itu, gitu ya. Kemungkinan saya share screen, Mas ya. Monggo. Oke. Oke, sambil menunggu share screen-nya dari Mas Taufan, saya juga akan mengingatkan teman-teman bahwa nanti akan ada link yang saya bagikan melalui fitur chat, ya. Saya mohon teman-teman bisa mengisi data yang ada di situ, ya, bisa mengisi data yang ada di situ, karena nanti juga akan kami gunakan sebagai dasar pembuatan sertifikatnya, seperti itu. Baik, monggo Mas. Sudah terlihat belum, Mas? Oh, sudah Mas. Belum. Jelas. Oke. Judulnya simpel ya, mengenal film dokumenter. Jadi kalau orang udah tahu itu belum tentu kenal, Mas Mahendra. Betul. Jadi kita kenalan dulu. Kita sudah sering mendengar film dokumenter. Oh, film yang berdasarkan fakta data, iya. Cuman coba kita pahami pelan-pelan apa itu film dokumenter. Oke. Nah, kita bicara pengertian dasarnya dulu ya, Mas ya. Oke, monggo Mas. Siap. Nah, pengertian dokumenter, maka sebenarnya, Oke, sebentar Mas, saya tata slide-nya dulu. Oke, enggak apa. Teman-teman kalau misalkan mau bertanya silakan, nanti di tengah-tengah pertanyaan bisa ditulis saja di chat, nanti akan saya rekap nanti ya. Oh iya. Jadi bisa langsung gitu ya, Mas ya? Bisa, nggak ada masalah Mas. Oke, mungkin bisa sambil baca teman-teman ya. Jadi kalau ngomongin dokumenter, sebenarnya dihadapkan sama dua hal, yaitu sesuatu yang nyata, faktual atau terjadi, dan esensial atau bernilai dan memiliki makna. Apa maksudnya? Sebenarnya kalau kita ngomongin sesuatu yang faktual, maka sebenarnya di dalamnya terdapat sesuatu yang esensial. Jadi seorang pembuat film dokumenter itu harus mampu dan peka memaknai sesuatu dari setiap peristiwa yang terjadi. Jadi kalau fakta itu kita sampaikan begitu saja, kita ceritakan secara kronologikal begitu, ya maka ini kita kenalnya sebagai news feature atau news saja. Karena yang kita sajikan, yang kita sampaikan adalah fakta. 5W 1H begitu ya, di mana, siapa, kapan. Itu saja. Tapi untuk memahami esensi dari sebuah peristiwa, maka disitulah dibutuhkan peran dari seorang sutradara dokumenter. Jadi dokumenter itu kan film kenyataan, terus kenapa harus disutradarai? Sebenarnya yang disutradarai bukan realitasnya, tapi bagaimana sutradara mampu menangkap fakta-fakta dan kejadian itu dan dimaknai. Misalkan ketika saya syuting di pedalaman Kalimantan begitu, ketika melihat kenyataan anak-anak sekolah di sana SD tidak memakai sepatu misalkan, faktanya itu. Nah, mereka berangkat tidak memakai sepatu bisa dimaknai sebagai mereka tidak punya uang untuk membeli sepatu, ataukah dimaknai sebagai mereka nggak mungkin pakai sepatu karena di sana habis ini mereka nyemplung sungai karena nggak ada jembatan. Berarti seorang sutradara akan memaknai anak kecil tidak memakai sepatu itu secara esensial apa sih sebenarnya? Apa memang benar-benar nggak punya sepatu karena nggak punya duit, ataukah nggak pakai sepatu karena nggak ada jembatan? Maka ini dua persoalan yang berbeda. Jadi secara esensi seorang pembuat dokumenter bisa melihat itu, gitu ya. Kemudian balik lagi ke dasarnya, kita
ngomongin dokumen. Jadi ketika kita ngomong menteri ya harus ada dokumennya. Sesuatu yang bisa dianggap dokumen itu berwujudnya konkret ya, kertas, kemudian berkas, kemudian foto atau video, kemudian candi itu sebenarnya juga bagian dari dokumenter ya, karena di situ ada jejak-jejak story di situ, itu sebenarnya juga bagian dari dokumen. Jadi apapun yang wujudnya konkret bisa didengar minimal, kalau memang bisa dipegang ya itulah dokumen. Oke, lanjut. Slide-nya agak banyak. Semoga terlalu cepat Mas Mahendra, enggak ya? Aman ya? Aman, Mas, aman. Oke. Aman. Aman ya. Memang sinyal agak putus-putus tapi Ini ya. sedikit sejarahnya. Sebentar. Tapi suara saya terdengar baik, Mas? Iya, sekarang cukup baik. Oh, tadi agak putus-putus ya? Iya, sempat putus-putus ya. Oke. Sebentar. Oke. Saya cek wifi-nya dulu. Aman tadi. Oke, saya lanjutkan aja ya. Oke, Mas. Oke. Kemudian kalau ini menilik sama sejarahnya, Jerry Stephen dalam bukunya Kamera and Eye, dia menyatakan tadi ada suara masuk. Oke. Nah, ini saya lanjutkan dari definisi yang pertama tadi. Ketika ngomong dokumenter adalah bukan cerminan pasif dari kenyataan, melainkan terjadi proses penafsiran atas kenyataan yang dibuat oleh pembuat film dokumenter. Jadi ketika kita mau ngomongin dokumenter, lagi-lagi sebenarnya bukan bagaimana realitas itu diceritakan, tapi bagaimana realitas itu ditafsir dulu, dimaknai dulu. Seperti kejadian si anak kecil tidak pakai sepatu tadi. Itu akan kita maknai sebagai apa sih? Nah, kemudian bagaimana seorang pembuat dokumenter memaknai peristiwa itu? Maka disitulah dibutuhkan riset. Kenapa kalau kita sering dengar kuncinya dokumenter yang bagus itu di risetnya. Sebenarnya riset ini kan dalam rangka mengumpulkan banyak pengetahuan, banyak informasi tentang sebuah persoalan. Sehingga setelah tahapan itu dilakukan, maka akan secara natural pembuat dokumenter akan menganalisa data-data tersebut. Sampai dia bisa menemukan premis dari persoalan yang pengen dia ceritakan. Tapi kalau seorang dokumenter misalkan hanya menceritakan, misalkan contoh misalnya sering kalau di Malang nih teman-teman bikin tentang tari topeng misalkan. Ada yang cuma bercerita tentang bagaimana topeng itu dibuat misalkan. Siapa yang membuat, pelestarinya, ya itu pasti. Ini kan informasi-informasi permukaan saja, tapi tidak pernah dikaitkan dengan informasi lain yang mungkin itu menjadi bagian dari analisa penting. Contohnya misalkan kalau coba saya kait-kaitkan ngawur gitu ya, bahan topeng itu terbuat dari kayu. Bagaimana dia mendapatkan kayu tertentu? Apakah melakukan konservasi, ataukah usaha topeng Malangan yang terbuat dari kayu ini berkontribusi pada perusakan hutan misalkan. Misalkan ya kalau kita berusaha kait-kaitkan. Ataukah ada alternatif ini topeng dari fiber. Nah, jadi banyak hal yang sebenarnya kita bisa analisa tergantung pada pengetahuan dan pengalaman si pembuat film itu dan memposisikan diri ketika bertemu dengan sebuah realitas. Ataukah bisa saja kita tafsir budaya topeng ini tidak berkembang karena mulai banyak ditinggalkan karena ini tergerus oleh budaya modern gitu ya, gitu kan, apa ya, unen-unen lawas gitu ya. Selalu ketika kita melihat budaya itu selalu dari sisi itu, ya boleh saja sebenarnya. Itu sudah bagian dari tafsir bagaimana kita melihat realitas itu. Kira-kira begitu. Jadi dokumenter sendiri bukan cerminan pasif, tapi terjadi proses penafsiran, harus ditafsir dulu. Makanya saya suka nafsir nih Mas. Waduh, kalau Mas Mahendra gondrong ini kira-kira apa ya? Oh, Soleh Wangsir misalkan. Dia nggak gondrong ya. Misalkan, ya gitu-gitulah. Segala sesuatu itu pasti memunculkan penafsiran. Dan informasi yang cukup, itu harapannya menjadi landasan atau fondasi untuk kita bisa menafsirkan sesuatu dengan
dengan baik. Jadi tidak cocok logi, tidak ngawur, tidak seenaknya menafsirkan realitas, karena itu juga banyak terjadi sekarang. Realitasnya itu aja, tapi tafsirannya ini yang luar biasa. Orang sekarang tuh bakat banget bikin dokumenter sebenarnya. Oke, kita ke slide berikutnya. Kemudian film dokumenter, ini saya kumpulkan pernyataan-pernyataan gitu ya, di buku atau di Google mungkin banyak, tapi ini menjadi penting untuk kita belajar sejarahnya gitu. Film dokumenter adalah film yang mendokumentasikan kenyataan. Ini adalah definisi pada saat awal dokumenter itu muncul. Jadi dalam resensi film Moana, Robert Flaherty filmnya ditulis oleh Movie Gur, nama samarannya John Grisham di New York Sun. Nah ini nggak penting-penting banget, tapi sebenarnya kapan dokumenter itu mulai diistilahkan? Itu kira-kira sejak tahun 1926 ini mereka menyebutnya dokumenter. Pada saat kamera ditemukan pada akhir abad 18 begitu ya, sama Lumiere Brother, kemudian diindustrialisasi, maka semua orang filming gitu, semua orang filming di India. Hampir semuanya yang difilmkan adalah kenyataan. Tapi di saat awal-awal ditemukannya kamera dan mereka membuat film, ya mereka tidak menyebut ini dokumenter, sampai akhirnya di babak berikutnya, di era Jos Millier yang seorang magician, yang kemudian dia berpikir bagaimana konsep editing, kemudian bagaimana merekam peristiwa-peristiwa di panggung begitu, kemudian difilmkan dengan tata sinematografi, maka mungkin itu adalah awal pertama ada dikotomi antara film fiksi dan film dokumenter. Oh, sehingga kalau yang asli ini kita sebutnya dokumenter deh. Tapi kalau yang dari opera, yang dari apa istilahnya ibarat opera ya, yang kemudian kita filmkan, maka itu menjadi cikal bakal film fiksi yang memang based on imagination, based on story yang memang based on creating begitu. Tapi yang orang-orang yang merekam kenyataan tentang binatang, tentang lingkungannya, kita sebut itu dokumenter, kira-kira gitu. Ini masih menjadi perdebatan apa film dokumenter yang pertama kali dibuat gitu. Karena hampir semuanya dulu mungkin sebelum itu bisa jadi dokumenter. Cuman yang paling terkenal adalah, nanti bisa dicari filmnya di YouTube, filmnya judulnya Nanook of the North, jadi cerita tentang sekelompok orang di Kutub Utara, bagaimana mereka bermigrasi, bagaimana mereka hidup. Itu dianggap sebagai film dokumenter pertama, Nanook of the North. Oke, yang berikutnya, dari banyak definisi-definisi, jangan pusing sebenarnya. Kalau saya lebih kutipannya John Grisham ya. Jadi dia bilang dokumenter itu adalah creative treatment of actuality. Jadi definisi yang dianggap cukup relevan. Berdasarkan fakta dan data, ya harus ada dokumen yang mampu mendukung itu, iya. Kemudian ada karakter atau ada subjek yang capable untuk menyatakan sesuatu, iya. Bagaimana kemudian semua itu dirangkai, diceritakan, kita akan membuat treatment, kita akan membuat perlakuan atas realitas itu dengan tafsir-tafsir kita tentang sesuatu yang aktual. Jadi, atau of reality ya, jadi sesuatu yang real, bagaimana kita bisa menceritakan itu secara kreatif, kira-kira gitu deh. Jadi, kalau kita ngomong film, kita ngomong dokumenter, tetap syaratnya nggak boleh lepas dari storytelling, nggak boleh lepas dari mungkin kalau based on karakter, dari karakter, nggak pernah lepas dari setting atau setup cerita itu sendiri. Nah, bedanya dengan news feature, kalau news feature lagi-lagi kita hanya menyampaikan 5W 1H atau news, ya sudah, kecelakaan terjadi di depan terminal Landung Sari, korbannya 2 orang, dia terjatuh karena bannya pecah. Secara kronologikal dijelaskan, secara 5W 1H dijelaskan. Tapi seorang membuat dokumenter akan menceritakan itu sebagai bagian dari realitas buruknya kebiasaan masyarakat dalam berlalu lintas. Nah, ini sudah tafsir kan.
Nah, kalau kita mau ngomong dokumenter, maka bukan soal kecelakaannya, tapi persoalan di balik kecelakaan itu. Atau buruknya fasilitas jalan, atau buruknya pengendalian lalu lintas oleh aparat. Itu tafsir yang bermacam-macam. Kira-kira kalau mau bikin dokumenter yang baik, faktanya ditemukan dulu semuanya, baru dianalisa atau ditafsir. Realitas itu ditafsir. Aman, Mas? Suara? Aman, jelas, terkendali. Saya khawatir kalau informasinya terputus-putus kayak ngaji keputus dulu. Dalilnya jadi salah semua nanti. Ya memang kondisi ini kan memang memaksa kita harus ini ya. Artinya apa namanya? Salah satu yang peripheral itu adalah ini koneksi internet gitu kan. Iya. Kalau rekan artinya rekan-rekan boleh komentar juga ya kalau misalkan memang dari tempatnya rekan-rekan mungkin ada yang suaranya mungkin terputus-putus, mungkin kita bisa lihat. Karena ada kemungkinan kan putus-putus ini mungkin dari koneksi saya begitu ya, mungkin dari teman-teman yang lain mungkin lancar begitu. Monggo, enggak ada masalah. Ini saya jelaskan selesai dulu ya Mas ya. Nanti baru kita tanya jawab ya, bisa ya. Yep. Kemudian yang berikutnya kita ngomongin gaya deh. Banyak sekali film dokumenter yang mungkin pernah teman-teman tonton atau tidak sengaja menonton di TV, tapi kadang bingung apakah ini disebut dokumenter atau bukan. Nah, saya akan coba gambarkan teman-teman setidaknya ada 5 tipe atau gaya film dokumenter. Ini yang ditulis sama namanya Bill Nichol. Jadi untuk mengidentifikasi kira-kira itu film dokumenter atau bukan, dokumenter jenis apa, nah ini kita coba kenalin dulu. Nanti kalau bisa contohnya saya puterin, karena filmnya semuanya ada di YouTube. Oke. Yang pertama adalah eksposisi atau expository documentary. Nah, ini format dokumenter televisi yang biasanya pakai narator. Biasanya dia disebut sebagai voice of God, suara Tuhan. Karena aspek subjektivitasnya dari narasi atau narator itu bisa mempengaruhi film itu sendiri. Contoh pemasaran dokumenter paling banyak digunakan sama Discovery Channel, sama National Geographic. Kenapa subjektivitas? Gini, kira-kira kenapa kita bikin expository? Kita di Nat Geo Wild misalkan, kita nonton tentang bagaimana singa sejak baru lahir, sampai dia kawin, sampai dia bisa tumbuh, bisa berburu, sampai dia bisa punya anak lagi. Misalnya. Semuanya itu di-create berdasarkan subjektivitas dan kacamata manusia. Storytelling-nya ini kan selalu didekatkan dengan perspektif manusia. Gitu. Misalkan macan itu sedang berjalan, begitu. Macannya jalan aja shot-nya gitu. Tapi narasinya, harimau itu tampak sangat buas. Sudah seminggu dia belum mendapat mangsanya. Ini kan subjektivitas. Udah seminggu atau belum kita nggak tahu. Macan itu yang tahu kan gitu loh. Nah, tapi manusia selalu dengan subjektivitasnya itu mendramatisasi, menarasikan sesuatu. Faktanya macan jalan aja. Tapi bisa saja narasinya, oh, harimau itu tampak kelaparan. Atau harimau itu tampak ingin kawin. Nah, itu terserah naratornya dong. Gitu kan. Narasi itu diciptakan. Nah, ini terkadang ada beberapa pendapat yang kemudian di fase berikutnya, wah kalau kayak gitu repot juga kalau diperlakukan sama cerita-cerita tentang manusia. Meskipun banyak realitasnya gaya ini digunakan pada film tentang manusia itu sendiri. Ya kan? Tentang bagaimana orang mengerucutkan persepsi pada persoalan pengangguran, kemiskinan, maka syutingnya Jakarta tempat yang kumuh-kumuh. Gitu kan. Yaitu kan ada subjektivitas yang kemudian pembuat ini bisa memunculkan gambar apapun, suara apapun untuk mempengaruhi persepsi penonton ya. Nah itu di expository. Kalau misalkan teman-teman mau berangkat ke kampus nih, cewek-cewek mau berangkat ke kampus misalkan, dia mampir beli beli minuman gitu di pinggir jalan atau beli burger gitu.
kelompok cewek. Kemudian saya shoot mereka mau berangkat ke kampus. Kemudian di narasi, di suara saya ngomong tentang, mohon maaf, ayam kampus makin banyak nih di Malang. Terima nggak tuh yang di syuting kira-kira? Nah, itulah bagaimana kemudian realitas itu sebenarnya bisa seenaknya diperlakukan sama pembuat film. Nah, di expository ini orang bisa bicara apapun, bisa memunculkan narasi apapun, gambar apapun sesuai kemauan dia. Sekarang di YouTube banyak sekali nih Mas, gambarnya comot sana sini kemudian dikasih narasi. Kalau data dan visualnya benar berdasarkan riset, ya itulah expository dokumenter. Tapi sangat mudah dibelokkan, iya. Gambarnya apa, narasinya apa. Nah, kira-kira gitu. Itu expository dokumenter. Ini dokumenter yang paling banyak kita jumpai di televisi biasanya. Saya pun kalau di televisi, kebetulan saya di World Metro TV, ada tayangan mingguan, saya sekitar 4 tahun ngerjakan itu. Ya gaya-gaya seperti ini yang saya bikin. Kalau nggak pakai narasi, ya pakai wawancara atau pakai interview gitu ya. Itu masih lebih mending kalau pakai interview. Karena yang menyatakan informasinya adalah subjeknya, bukan narator. Nah itu beda, itu juga perspektifnya pasti beda. Itu lebih dianggap lebih baik ya kalau ada penuturnya dari subjek. Tapi kan masalahnya harimau di Afrika itu nggak bisa diwawancara. Itu kenapa harus dikasih narasi atau voice of God tadi. Karena lebih gitu penjelasannya, nanti kita bisa lanjut ditanya jawab. Kemudian tipe yang kedua namanya observasional. Nah, saya puterin trailer ya biar nggak bosan ya. Saya puterin trailer sebentar. Sebentar ya, saya agak gagap soalnya ini piye buka YouTube gitu. Share screen-nya bisa dimatikan dulu mungkin Mas. Nah, share screen-nya bisa dimatikan dulu atau di Oke, sebentar. Terus ke YouTube ya. Iya. Oke, saya cari. Ini salah satu filmnya bisa dicari, nanti bisa saya share kalau mau. Ini trailernya aja Mas ya. Ini trailernya ya, saya putar. Kok yang keluar gini? Aduh. Oke, jelas ya? Jelas Mas, jelas. Audionya nggak masuk tuh ya Mas ya? Audionya sepertinya nggak masuk Mas Taufan. Oh ya? Iya. Mungkin di share screen, di tengah itu bisa diklik lagi share another screen. Berarti saya stop screen dulu Mas ya? Ya, di stop saja lebih enak. Saya stop share dulu, terus ya, stop share, terus kemudian di share screen. Nanti di bawah ada ketika mau share screen lagi di bawah ada pilihan centangan untuk share audionya sekalian. Oh, share komputer sound ini ya. Ya, betul. Oke. Makasih dari workshop ini. Oke, semoga ini terdengar ya. Oke. Aman? Aman, aman. Olmada. Lalu gitu.
Dah. Everything is lost. But I know that you can take it to the Lord. Everything you want. Is it all that you can gather for yourself? Do you love a lot? Is that love that Jesus gives to everyone? That's different. It's is it strange that you perpetuate yourself? That's different. Everything is lost. Still I know that you can take it to the Lord. Oke. Itu ya. Boy, Ya, ya. nama lo? Foto nama. Hai, tidak Mas. Nah, itu film Babies diproduksi berapa tahun lalu ya. Tapi saya ada filmnya teman-teman. Kalau di YouTube ada mungkin monggo bisa dicari. Ini menarik, film itu salah satu contoh film dengan gaya atau tipe observasional. Jadi apa sih observasional? Filmmakernya menolak untuk mengintervensi objek dan peristiwanya. Mereka berusaha untuk netral dan tidak menghakimi subjek atau peristiwanya. Tadi di film Babies, pembuat filmmakernya benar-benar menunggu setiap momen apa yang akan terjadi pada bayi itu. Jadi film itu tentang bayi di 4 negara ya. Saya lupa di Afrika, di Uganda atau di mana. Kemudian di California, di Jepang sama di Mongol. Jadi sejak bayi ini lahir sampai bayi ini bisa jalan, apa yang terjadi sama hidupnya? Bagaimana dia tidur, bagaimana dia apa makanan pertamanya, kemudian bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya. Pembuat film hanya mengamati, mengobserv, tapi sama sekali tidak mengarahkan realitas. Tadi kalau terlihat ada bayi yang apa tadi di scene awal ya, ada kakak adik bayi di Afrika terus berantem. Ya itu kok sampai mereka gigit-gigitan gitu kok filmmakernya diem. Ya karena filmmakernya saya hanya mengobserv gitu realitas yang terjadi. Bahkan di shot ending tadi ada anak bayi mandi di bak terus didatengin apa kayak keledai gitu. Si pembuat filmnya juga cuma diem. Pastinya karena sudah riset dan itu sudah menjadi sesuatu yang biasa gitu, seorang filmmakernya juga tidak bereaksi karena dia pasti berpikir dan tahu kalau itu bukan sesuatu yang berbahaya. Termasuk ketika si anak Afrika main-main sampai ngebuka mulut anjing tadi itu. Itu kalau di filmnya ya dibiarin gitu aja, dia main-main sama anjing, dia minum di sungai, kalau di sini di kalen ya, sungai yang cetek gitu ya. Di kalen gitu. Jadi biarkan saja karena itu adalah cara hidup mereka. Sehingga posisi pembuat film dokumenter hanya menyatakan yang sebenar-benarnya terjadi, apa yang terlihat dan terekam. Gambar dan suaranya yaitu yang kemudian mereka tampilkan. Agak membosankan menonton film observasional ini, tapi biasanya di ending itu kita pasti kayak merasa dapat sesuatu gitu, karena kita kayak hipnotis pelan-pelan kalau nonton film observasional ini. Tipe ini menolak, jarang sekali menggunakan narasi, hampir tidak ada. Kemudian komentar dari luar ruang cerita, wawancara, bahkan menolak penggunaan tulisan panjang itu nggak ada. Ya gambar sama suara aja yang dia tayangi. Kemudian di Robert Flaherty dalam film None of the North, ini yang dianggap sebagai dokumenter tertua. Nanti di YouTube bisa dicatat itu judulnya, nanti bisa ditonton. Ini panjang sekali, filmnya hampir 2 jam. Judulnya None of the North. Jadi mereka hanya menceritakan ya bagaimana sekelompok keluarga Eskimo, bagaimana mereka hidup dan berpindah. Gitu.
Ini tipe yang kedua yang paling sebenarnya sering kita jumpai di festival-festival film ya, biasanya untuk tipe observasional. Kemudian ada namanya interaktif documentary. Nah, dalam gaya ini, sutradara berperan aktif dalam filmnya, di mana komunikasi sutradara dengan subjek ditampilkan dalam gambar dengan tujuan memperlihatkan adanya interaksi langsung antara sutradara dengan subjek. Maksudnya apa? Oh, sutradaranya masuk. Oh, berarti kayak nge-vlog. Enggak juga. Gitu. Hey guys, gue lagi di ini. Enggak gitu. Misalkan nanti saya putar filmnya. Judulnya film Psycho. Yang membuat adalah Michael Moore, filmmaker paling berpengaruh di Amerika. Dokumenter-dokumenternya itu selalu bisa mempengaruhi opini publik. Bahkan tidak jarang pemerintah gerah karena film-filmnya. Di film Psycho itu, Michael Moore bicara soal carut-marutnya sistem kesehatan di Amerika, di mana sebenarnya Amerika sebagai negara maju tidak punya sistem kesehatan universal. Jadi kalau sistem kesehatan universal itu gampangnya gini deh, siapapun kamu, asal kamu manusia, maka kamu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Hanya menunjukkan identitas diri, umur, sudah, kamu bisa dirawat tanpa ribet, tanpa urusan asuransi, tanpa ditanya rekam medikmu seperti apa. Kamu sakit, diobatin. Ada nggak negara yang melakukan itu? Negara-negara Eropa, negara-negara maju di Eropa sudah melakukan itu. Bahkan di Inggris, orang tidak hanya dirawat, tapi juga ketika pulang dari rumah sakit, dia sehat, dikasih duit taksi untuk pulang. Jadi selain memastikan dia sembuh, dia memastikan sampai lewat aman di rumah. Kemudian di Kuba itu juga seperti itu. Ada sistem kesehatan universal di mana semua orang ya sudah bisa dirawat berdasarkan penyakit. Kemudian siapapun kamu bisa dirawat. Nah, tapi itu tidak terjadi di Amerika, sehingga Michael Moore berusaha menguak itu, melakukan investigasi dan dia muncul di dalam film. Dia muncul di dalam film untuk membuktikan realitas itu. Sorry Mas, ini saya putar nggak filmnya Mas? Atau trailernya aja kira-kira? Oh nggak apa-apa, diputar sebagai preview aja nggak apa Mas? Iya ya, gambaran ya, saya lompat-lompat ya, karena filmnya juga agak lama. Iya. Iya, nanti bisa ditonton sendiri, tapi nggak apa-apa biar. Ini yang saya cerita tadi, Michael Moore. Sorry. Saya langsung ke bagian ending aja ya. Iya, monggo. Have come through our doors who've got IV. There were and loaded up Bill Oke, saya cerita and sedikit Reggie. ya. Ini yang pakai baju merah ini namanya Michael Moore. Di adegan ini, dia sedang mengumpulkan veteran-veteran Amerika yang bekerja siang malam pada saat gedung WTC itu runtuh. Nah ini pahlawan-pahlawannya, mulai dari pemadam kebakaran, kemudian macam-macam yang bekerja siang malam untuk mengevakuasi korban. Tapi beberapa tahun kemudian, mereka ini, pahlawan-pahlawan ini, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dari negaranya sendiri. Kemudian si Michael Moore, dia berperan aktif untuk menghubungi relawan atau pejuang ini, dia ajak untuk nyebrang ke Kuba. Dia ajak untuk nyebrang ke Kuba untuk bisa berobat. Bisa nggak dia ajak ke Kuba? Gitu kan? Tapi sebelum ke Kuba, mereka diajak mampir ke Guantanamo. Jadi Guantanamo itu penjara nomor satunya teroris itu ya, di perbatasan Amerika dan Kuba. Ternyata mereka memiliki layanan kesehatan yang jauh luar biasa, melebihi hak warga Amerika itu sendiri. Nah, ini scene di mana Michael Moore mengajak mereka untuk nyambangi Guantanamo, kemudian diajak ke Kuba. Gitu ya. Ini cuma sekitar 5 menit scene ini.
and John. Jocelyn, thanks. Welcome, sir. And anyone else I could find who needed to see a doctor and couldn't afford one. So many people showed up, I had to get a couple extra boats. Donna? And I called up Donna Smith from Denver, who is now on 9 different medications, and asked her if she'd like to come along. I figured she'd like to get out of her daughter's basement for a while. All right, let's go. Which way to Guantanamo Bay? Can we go? We're not going to Cuba. We're going to America. It's American soil. We made it. There it is. There's the runway. That's the prison over there where the detainees are. We're very close. Wow. No welcome mat, though. The white building is the hospital, I think. Okay, let's go. We commandeered a fishing boat and sailed into Guantanamo Bay. As we approached the line in the water between the American and Cuban side of the bay, we were told to be careful for mines. Permission to enter. I have 3 9/11 rescue workers. They need some medical attention. These are 9/11 rescue workers. They just want some medical attention. The same kind that Al Qaeda is getting. They don't want any more than you're giving the evildoers. Just the same. Hello? No one in the guard tower was responding, and then suddenly we heard a siren, and we figured it was time to get out of here. Come on. But what was I supposed to do with all these sick people and no one to help them? I mean, here we were stuck in some godforsaken third world country, and communists no less. When I was a kid, these people wanted to kill us. Castro was that he overthrew. Read 1 or 2 a month. Type cents here. Things that have happened, my teeth started falling out. Because of certain conditions, I was grinding. This one test that they recommended I take is about $5,000 to $7,000. The dentist that I talked to, it's like $15,000 or more. Now it's 2 years, I have no medical coverage, so I can't go for the last part of the test. No se preocupe que todo eso va a ser estudiado. It's okay. Jadi di film ini akhirnya cek terus masih aman ya? Aman. Oke. Jadi di film itu tadi si Michael Moore ngajakin orang-orang itu akhirnya dapat kesehatan gratis di Kuba, Mas. Jadi untuk mengkomparasi dengan apa yang terjadi di Amerika, si social worker tadi, yang rescue worker yang diajak ke Guantanamo, diajak kemana, akhirnya itu dapat pelayanan kesehatan di Kuba, negara yang selama ini dianggap musuh, dianggap komunis sama Amerika. Tapi poinnya adalah bagaimana kemudian sebenarnya seorang sutradara itu sampai bisa mempengaruhi realitas sebesar itu untuk mendapatkan adegan-adegan di dalam filmnya. Gitu. Idenya kan dia pengen mengkomparasi di mana sih sistem kesehatan Amerika dan Kuba atau dengan Eropa. Akhirnya dia punya cara, oh ya, gimana kalau aku pengen mukul pemerintah Amerika, aku bawa nih pekerja-pekerja yang
nggak dilayani sama negara, bawa ke negara sebelah. Itu soal cara dan kreativitas si sutradara, si Michael Moore yang gendut tadi. Tapi Michael Moore itu memang ditakutin Mas kalau di Amerika Mas. Gitu ya? Jadi kalau di Indonesianya itu ya kayak Mas Dandi Laksono lah gitu ya. Oh. Ya, seksi killer yang gitu-gitu lah. Killer. Nah, ya cukup serem-serem lah filmnya di sana. Ya. Kemudian saya lanjutkan ke tipe yang berikutnya ya. Tadi interaktif kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau yang ada di TV terus ada presenter, bukan, itu presenting ya, bukan interaktif documentary. Jadi jangan terjebak juga sama treatmentnya. Oke. Kemudian tipe yang berikutnya adalah tipe refleksif documentary. Refleksif documentary ini makin jarang kita temui teman-teman. Intinya gini deh, saya paling susah nih kalau jelasin refleksif documentary ini. Tapi saya ada contoh filmnya. Filmmaker dalam dokumenter refleksif sudah melangkah satu tahap lebih maju dibandingkan tipe interaktif. Nah, jadi tujuannya adalah untuk membuka kebenaran lebih besar kepada penontonnya. Nah, ini makin bingung nih penjelasannya. Tipe ini lebih memfokuskan pada bagaimana film itu dibuat, artinya penonton dibuat menjadi sadar akan adanya unsur-unsur film dan proses pembuatan film tersebut. Bingung ya Mas Hendra ya? Nah, lumayan ya, agak mikir. Oke. Kita ini sederhana ya. Oke. Jadi maksudnya adalah kita cerna ya. Pada saat dulu film itu muncul, ada satu kejadian gini Mas. Lumiere Brother kalau nggak salah. Dia muter film di satu kafe. Kemudian saking nggak tahunya orang sama media film, mereka nonton dong. Ini ada pertunjukan apa nih? Foto? Oh bukan, film, itu namanya film. Katanya. Duduklah di kafe itu. Kemudian ada shot kereta datang, Mas. Ada shot kereta itu datang gitu, in frame datang gitu. Apa yang terjadi? Orang sekafe itu kabur gitu. Kayak kita nonton 3D gitu. Kalau sekarang kita nonton 3D yang kaget. Tapi pada saat itu muncul, orang itu kabur. Oke. Saking nggak tahunya itu media apa. Kemudian di berikutnya orang menganggap apapun yang terjadi di film, ini kan idola baru nih. Betul. Layarnya idola baru. Adalah sebuah realitas dan itu nyata. Gitu. Kalau ada orang lompat, oh berarti itu lompat beneran. Gitu. Terus kalau orang jatuh, padahal itu kan diedit orang lompat terus jatuh misalnya. Tapi orang dulu nggak, apapun itu yang terjadi. Orang sekarang aja kalau anak kecil kan gitu ya, kalau nonton film itu masih sangat percaya pada apa yang terjadi di layar. Sehingga tadi di definisinya, refleksif itu untuk menyadarkan kembali. Ini loh cuman film. Ini loh cuman film. Semacam antitesis begitu ya? Iya. Film yang paling fenomenal salah satunya adalah Man with a Movie Camera. Jadi ada itu di Rusia atau saya lupa, atau di Jerman ya. Jadi seorang filmmaker membuat realitas bagaimana menggambarkan kehidupan bagaimana, saya lupa kotanya di Munchen atau di mana. Tapi di sela-sela bagian film itu ada gambar dia sendiri manggul kamera, ada gambar dia sedang syuting. Itu untuk mengingetin lagi apa yang lu tonton ini cuma film yang gua syuting gitu. Ngerti nggak maksudnya? Iya, paham. Nah, kemudian di era yang berikutnya ini berkembang refleksi documentary. Jadi refleksi documentary lebih menggambarkan, merefleksikan apa yang dilihat langsung oleh sutradaranya, apa yang dirasakan langsung oleh sutradaranya, kemudian itu diceritakan. Nah, film yang terbaru yang kemarin menang di beberapa festival dunia, yang lagi hits banget itu, judulnya Forsama. Forsama ini cerita tentang seorang pembuat film, wartawan, yang menikah dengan dokter, kemudian bagaimana mereka bertahan hidup, menikah, kemudian punya anak, bertahan hidup dan menyelamatkan anaknya di tengah perang Aleppo, Mas, di Suriah. Nah, itu dia pegang kamera sendiri, dan dia bertahun-tahun menceritakan dia sebagai aktivis. Filmnya sudah ada di YouTube. Saya putar trailernya dulu ya.
Oke, boleh. Jadi ini contoh refleksif kamera. Jadi apapun yang kita lihat tentang perang, apapun yang kita lihat tentang Aleppo pada saat itu, kita jadi diingatkan, direfleksikan lagi sama pembuat ini. Kita kan sering dapat video viral tuh ya, anak yang kebom, yang mati apa gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu siapa pembuatnya, apa yang dirasakan pembuatnya. Nah, refleksif dokumenter adalah merefleksikan realitas melalui filmmaker-nya. Jadi filmmaker hidup di tengah-tengah realitas itu dan merasakan peristiwa itu dan menceritakannya gitu. Saya putar trailernya, nanti dicari lagi filmnya, teman-teman. Oke. Filmnya sudah ada kok ini. Enggak, aneh nggak? Belum di-share ya? Suara aman ya? Belum di-share, belum masuk Mas. Gambarnya belum keluar. Sorry. Oh iya, saya lupa. Kebiasaan presentasi di kelas. Cari. Oke. Ini udah? Belum? Oke, siap. Udah. بحلب مدينتي بحلب مدينتي لسه عم صور. هذا الشيء اللي عم بيخلي معنا لوجودي. ما حدا منا كان عنده أي فكرة كيف رح تتغير حياتنا للأبد. حمزة أنا حامل. سما سما عملت هالفيلم مشانك. بدي إياك تفهمي شو اللي كنا عم نقاتل مشانه. بحبك كثير أكثر من في ضرب كثير اليوم. سما أنا بعرف إنك عم تفهمي شو عم بصير. بقدر أشوف هالشي بعيونك. ما عم تبكي مثل أي طفل عادي. هذا الشيء اللي عم يحرق لي قلبي. سما رح تسامحيني؟ Oke. Ya trailernya aja sudah merinding. Merinding ya. Itu ada yang nge-share Mas di YouTube, sudah ada. Kemarin saya nemu itu. Awal-awal agak susah, cuma trailernya aja. Nah, jadi si Sama ini kan si nama anaknya itu ya Mas ya? Iya. Jadi, Mas saya selalu bingung untuk back ini kemana sih? Ke ininya Mas. Nah, oh sini ya. Oke.
Jadi si Sama itu kan nama anaknya. Jadi kebetulan si cewek pembuat film tadi, dia sudah filming sejak dia zaman kuliah. Jadi bagaimana demo-demo melawan otoritas Bashar al-Assad ya di Suriah itu, mereka ada footage-nya sampai dia kenal si Dr. Hamzah tadi yang kemudian sampai jadi suaminya, sampai menikah, sampai endingnya Aleppo itu terbebas dari perang itu. Ya ini refleksif. Jadi bagaimana kemudian filmmaker mampu merefleksikan menjadi cermin dari apa yang realitas yang sedang dialami dan diceritakan. Ini baru Mas, saya selalu kesulitan mencari tipe refleksif dokumenter karena itu nggak ada di YouTube biasanya. Yeah. Kalau yang klasiknya judulnya Man with a Movie Camera, jadi bisa diingat-ingat tadi teman-teman judulnya. Ini enggak, oke. Kemudian yang berikutnya adalah film refleksif udah. Performatif ya, performatif dokumenter. Jadi sebenarnya kalau ngomongin performatif, ini yang paling mendekati sama film fiksi, Mas. Jadi yang lebih diperhatikan adalah kemasannya, jadi artistiknya, kemudian sound desainnya, ya seperti film fiksi. Mungkin kita pernah nonton ya film-film tentang bagaimana sejarah Mesir, kemudian diadegankan begitu ya. Iya. Untuk mengilustrasikan itu, karena biasanya memang sudah sulit sekali untuk ditemukan dokumen yang sifatnya modern. Jadi ketika ngomong sejarah Mesir, ada nggak fotonya? Zaman dulu kan nggak ada. Mesir piramid dibuat kan belum ada kamera. Gitu. Ada dokumen lain. Apa ya untuk cara menceritakannya? Wah, kalau sudah kayak gitu, biasanya kita akan bikin yang namanya performatif dokumenter ini. Jadi ya seperti direka adegankan gitu. Bahkan ada juga yang menyebut film-film biopik seperti Soekarno, seperti Kartini itu sebagai film performatif dokumenter begitu. Sekalipun ada yang bilang itu fiksi yang based on true story atau based on true event begitu. Tapi kenyataannya ada dulu, faktanya ada, bukti-buktinya ada, cuman mau difilmkan susah nih. Gitu. Akhirnya diadegankan menjadi yang namanya performatif dokumenter. National Geographic banyak sekali biasanya film-film seperti ini tuh, tentang sejarah runtuhnya tembok Berlin misalkan. Pelakunya ada, di wawancara ada nih. Tapi dia udah nggak punya foto, nggak punya video waktu kejadian itu, maka direka ulang, diperankan oleh tokoh yang lain. Tapi narasinya tetap dari si pelaku aslinya. Itu juga disebut performatif dokumenter. Saya kira ini lebih sering dijumpai lah kalau yang ini. Tapi bukan reka adegan jejak kasus Indosiar ya Mas ya? Nah itu, saya mau bertanya itu tadi. Ya itu anggap saja reka ulang gitu. Ya kira lebih prinsip kerjanya hampir sama gitu ya. Hampir sama sebenarnya. Cuma how to perform. Nah ini yang seru nih. Ini makin jarang lagi kita jumpai ini Mas, tipe yang terakhir nih ya. Yang terakhir namanya puitik. Jadi ibarat kita bikin film itu bercerita sama orang, telling the story with visual begitu. Maka cara bercerita kita kan juga macam-macam. Kita seperti mendongeng mungkin, atau kita bisa seperti berpidato. Nah, kalau pengen berpuisi ada juga namanya puitik dokumenter. Nah, film puitik cenderung memiliki interpretasi subjektif pada subjek-subjeknya. Jadi kita bebas saja mau munculin gambar embun, kemudian gambar api. Ya sepuitis mungkin, tapi lagi-lagi puisi itu multi interpretasi kan. Butuh kedalaman berpikir, butuh penafsiran lagi dari penontonnya. Seperti kita membaca puisi gitu. Pendekatan tipe ini mengabaikan kandungan penceritaan tradisional yang cenderung menggunakan karakter tunggal. Biasanya kalau film yang tradisional kan tentang si A, si B yang apa, hambatannya apa, bisakah dia mencapai yang itu biasanya. Kalau dia enggak, dia bisa bercerita dengan shot-shot
terhadap persoalan-persoalan yang besar. Salah satu filmnya adalah misalkan ada judulnya, saya lupa, trilogi atau apa ya, Samsara. Jadi dengan beauty shot dia ngomongin eksistensi manusia. Jadi shot-shotnya itu bagaimana ketika manusia itu beribadah, bagaimana ketika manusia ada di dalam pabrik, ketika manusia ada di dalam penjara, kemudian manusia itu shot-shot tentang biksu, semuanya disampaikan, dan alam bawah sadar kita membaca itu sebagai sebuah puisi yang, oh iya, ternyata manusia itu nggak ada apa-apanya. Ya. Manusia itu tunduk pada sesuatu yang sebenarnya dia nggak tahu gitu, tunduk pada sesuatu yang sebenarnya tidak terlihat misalkan. Itu esensi dari film. Tapi dia ngehipnotis kita itu pakai shot-shot itu. Atau nanti saya puterin filmnya Bert Hanstra, judulnya Glasses. Dia ngomongin tentang industrialisasi. Jadi bagaimana membuat glasses barang pecah belah tradisional, kemudian itu setelah revolusi industri itu digantikan oleh pabrik. Tapi dia gambarkannya itu secara puitik lewat gambar dan musik yang keren. Tapi kita akan jadi berpikir ternyata, oke, manusia dan mesin tetaplah berbeda, gitu kira-kira. Oke. Gak apa-apa ya, kita nonton Glasses dulu ya. Siap. Ini tipe terakhir, nanti setelah fase ini kita tanya jawab. Karena banyak sekali, Mas. Ini materi saya bisa 4 hari loh. Makanya kita bisa bikin sesi-sesi selanjutnya nanti. Teman-teman yang mau bertanya silakan, nggak apa-apa ditulis saja di chat, nanti akan kita ini ya, kita rekap. Bukan dulu pertanyaannya. Sorry Mas. Aduh. Share screen. Oh. Ini biasanya di pertengahan dari baru 15 menit itu sudah banyak yang tanya. Gitu. Ini dari tadi banyak yang diem. Ini kelihatannya mereka sangat berpikir keras ini, Mas. Teman-teman kayaknya. Udah puasa keras. Ya kan, nggak tahu mau buka apa, langsung dikasih dokumenter berat-berat ya. Jadi nanti agak saya cepet-cepetin nggak apa-apa ya. Siap ya. Glasses. Belum.
Oke. Kira-kira itu ya. Jadi halo. Halo ya. Oke. Mikir. Jadi sederhananya kalau visualnya tadi kan cuma komparasi antara bagaimana gelas dibuat secara tradisional dan secara mesin, secara industrialisasi. Tapi sebenarnya yang pengen diomongin adalah itu kritik terhadap industrialisasi. Ketika orang bekerja secara tradisional, maka di situ begitu estetis, kemudian bentuk gelasnya juga berbeda-beda, sangat artistik, setiap orang membuat gelasnya sendiri, kemudian ada interaksi antar orang saling membantu untuk menciptakan satu karya, tapi itu yang tidak terjadi di mesin. Nah, kira-kira secara puisinya kan gitu. Kalau kita tangkap sebenarnya itu adalah kritik terhadap industrialisasi itu sendiri, kira-kira gitu. Jadi itu teman-teman, kira-kira kalau kita ngomongin dokumenter gitu ya, saya mau bikin film dokumenter, ya dikenali dulu, nonton dulu yang banyak referensi tentang dokumenter. Kalian pengen bikin dokumenter yang kayak apa? Tapi apapun bentuk dan tipe dokumenter tadi, itu sebenarnya bukan genre gitu, bukan ya, atau bukan yang keren yang dibikin ini, bukan. Itu soal cara kita untuk mendekati realitas dan menceritakannya. Kalau memang riset kita paling memungkinkan diceritakan dengan ekspositoris, ya sudah kita bikin ekspositoris. Kalau memang kayaknya wah ini keren nih kalau aku bikin refleksif dokumenter. Ya bisa saja seperti itu. Ini soal bagaimana kita memilih cara untuk bisa melakukan apa? Untuk kita bisa menceritakan realitas kepada orang lain lewat film. Jadi fungsi sutradara dokumenter sebenarnya di situ, Mas. Jadi bukan realitasnya yang didirect. Kalau realitas didirect itu misalkan gini, kita bikin film tentang tukang beca, tapi besoknya biar dramatis dia suruh ke sawah gitu. Banyak tuh tayangan TV yang mulai kayak gitu. Iya, betul. Gak jelas gitu ya. Jadi seorang sutradara dokumenter tadi kesimpulannya adalah mampu menafsir apa yang terjadi, kemudian menceritakan itu secara lebih dengan storytelling yang baik sehingga orang bisa menerima itu dengan lebih impresif. Kira-kira itu, Mas, sebelum kita lanjutkan. Masih mau lanjut nggak nih kayaknya? Masih ada 2 slide, tapi kita tanya jawab dulu kayaknya. Koneksi itu ya aku semuru aja. Ya, memang kalau kita ngomong tentang film dokumenter itu memang seperti yang disampaikan sama Mas Taufan tadi di awal. Ini adalah lebih pada bagaimana kita mendekati sebuah permasalahan yang ada begitu ya, dan kemudian berusaha menyajikan permasalahan itu dengan sesuatu yang dimiliki oleh si filmmaker-nya atau sutradara itu sendiri begitu kan ya. Artinya kalau kita mengacu pada hal ini sangat erat sekali hubungannya dengan metodologi penelitian pada akhirnya. Nah, tadi kalau kita berbicara tentang metodologi penelitian, pada akhirnya di sini kita mengenal kalau penelitian itu dari tipenya kan ada
yang umum itu kan ada dua ini kan ya. Ya ada yang apa namanya? Kualitatif dan kuantitatif kan begitu kan ya. Dan yang berikutnya kan ada yang metode campuran juga itu seperti itu. Nah, kalau melihat seperti ini, memang pada akhirnya di sini sangat, ini mohon saya nanti dikoreksi Mas Taufan ya, sangat kualitatif begitu ya. Jadi iya sangat kualitatif sekali, sehingga seolah-olah kita tidak benar-benar berharap pada fenomena yang kita tangkap di luar wilayah tersebut. Itu masih fenomena-fenomena yang umum, tapi ketika kita berharap membuat sebuah film dokumenter, kita harus masuk ke dalam fenomena tersebut. Kita harus masuk ke hutan tersebut untuk mencari tahu ada apa di situ. Nah, dan ini sangat dipengaruhi pada apa ya? Realitas yang sedang dihadapi oleh si pembuat film itu sendiri. Walaupun temanya sama, sangat mungkin sekali realitas yang disampaikan itu yang ditangkap oleh penonton, baik apa ya, film antara film satu dengan yang lainnya akan berbeda juga, demikian ya. Pasti. Nah, misalkan saya sama Mas Hendra naik kereta api bareng ke Jakarta, kita duduk sebangku atau berhadapan-hadapan, sama nih, kita perjalanan berangkatnya bareng, turunnya bareng. Begitu nyampe di Jakarta, kita akan cerita tentang perjalanan kita, pasti beda. Betul. Karena apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang kita pikirkan, itu kan pasti berbeda-beda. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin dokumenter ya, pada saat riset, pada saat kita mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, kita bukan hanya collecting data gitu, tapi mulai menganalisa perlahan, merasakan sebenarnya apa yang subjek kita rasakan. Nah, ini serunya di dokumenter seperti itu, Mas. Kalau tadi Director bilang creative treatment of actuality, kalau teori Taufan sendiri, the art of approachment ya. Ini seni bagaimana mendekati sesuatu. Kita mendekati subjek, kemudian mendekatkan kita, subjek dan kamera. Nah, kamera ini unsur penting. Kenapa saya sebut kamera? Saya sering sekali ketika mengerjakan dokumenter pada saat riset, orang tuh ngomong macam-macam. Wah iya ini kepala desa nggak benar apa segala macam ya. Politik sana sini. Begitu saya datang bawa benda hitam, namanya kamera, langsung diam dia. Betul. Ini sering sekali sehingga banyak sekali trik-trik untuk bisa menghadirkan kamera di tengah realitas. Apalagi zaman sekarang itu orang melihat orang syuting itu kan macam-macam ya. Iya, Mas bikin apa? YouTube, bikin apa? Saya dulu pernah ngalamin, Mas syuting apa? Film apa? Itu jadi panjang. Saya selalu jawabnya, syuting apa? Adzan maghrib, saya bilang begitu. Udah, mereka nggak nanya, udah. Tapi bagaimana kita menghadirkan, atau kalau kita di kampung-kampung ya, misalkan saya pernah di Madura atau di daerah Jawa Timur, bagian timur sana, orang bawa kamera ke kampung-kampung, malah dikira wartawan bodrek. Gitu. Wartawan bodrek. Ini kan bukan sesuatu yang mudah. Untuk menghadirkan kamera ke tengah-tengah orang, ke tengah-tengah realitas. Ya kalau kondisinya itu kebudayaan, kalau kondisinya konflik, saya pernah masuk di Mesuji waktu setelah pasca Goro-Goroan itu. Daerah Mesuji Lampung ya, mungkin pernah dengar sengketa lahan yang orang sampai Goro-Goroan. Saya masuk ke sana 2 minggu itu rasanya 2 tahun. Bawa kamera itu nggak tenang kemana-mana misalkan. Kemudian jarang sekali saya menggunakan istilah syuting untuk dokumenter. Saya selalu menggunakan istilah merekam. Jadi saya selalu minta izin sama subjek untuk bisa merekam. Jadi saya menggunakan istilah merekam karena itu lebih familiar, lebih kalau syuting itu kan dipikirnya kayak FTV, kayak acara TV, kayak bedah rumah itu syuting. Jadi itu cara-cara untuk approachment. Betul. Ya kesimpulannya sebenarnya data yang baik, data yang valid berdasarkan riset itu akan memudahkan kita untuk meng-create film dokumenter kita sendiri. Oke. Gitu. Nah, silakan mungkin teman-teman masih mungkin ada yang mau didiskusikan. Ada ini ada pertanyaan ini Mas. Kebetulan memang terkait dengan pertanyaan itu tadi. Salah satu yang bertanya ini dia sedang mengalami apa ya?
gemblengan yang sangat sangat bisa dibilang cukup cukup keras saat ini, karena dia TA-nya ini ngambil film dokumenter nih, Mas. Mas Tony Wahyudi ini, dia bertanya, halo Mas, mau nanya nih, film dokumenter kan sifatnya subjektif. Data-data yang kita kumpulin, kita compile dalam satu sudut pandang penceritaan. Nah, gimana caranya make sure bahwa sudut pandang kita benar dan naskah kita itu nggak cacat pikir gitu. Ketakutan saya selalu kayak gimana, kalau ternyata sudut pandang ini banyak celah buat diserang di kemudian hari. Ya, memang poinnya adalah soal subjektivitas. Namanya saja subjektivitas. Yaitu datangnya dari diri sendiri, dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, dan itu yang berusaha kita ceritakan. Tapi kalau itu dianggap, kata-katanya cacat pikir atau apa, ketika film itu jadi dan menjadi celah untuk diserang, ya gimana ya? Setiap film punya peluang untuk itu. Setiap pembuat film punya peluang untuk itu. Tapi kalau kita khawatir sebelum melakukan apapun, ya nggak akan jadi film. Mending bikin aja terus. Bikin salah, dibenerin, bikin salah. Kalau itu memang dianggap salah. Tapi saya kira sepanjang teman-teman ini mampu berpikir logis, kritis, kemudian analisis begitu, ya apa yang diceritakan itu akan lebih make sense dan bisa diterima lebih banyak orang. Dan memang dokumenter itu harus subjektif. Ini kan selalu jadi perdebatan. Kalau kita ngomongin news, maka dia harus cover both side gitu. Harus menceritakan sisi baik dan sisi buruk, harus menceritakan hal-hal dari kedua sisi gitu. Tapi kalau dokumenter, sekali lagi saya bilang harus subjektif. Kamu sedang berdiri di posisi mana? Ya itu yang kamu ceritakan, kamu perjuangkan. Misalkan kamu ada di sisi aktivis dan pemerintah. Kamu mau ada di mana? Saya mau ada di aktivis. Ya sudah, kamu ada di aktivis. Secara konsisten, filmmu kamu akan bercerita dari sisi aktivis. Tapi tidak menyampaikan pendapat pemerintah. Karena kalau pemerintah mikirnya gimana, itu jadinya cover both side. Itu jadinya news, nggak jadi dokumenter. Betul. Pastinya yang dari perspektif pendukung pemerintah, ya kita cacat. Wah ini apa sih, kritik terus nih, nggak ada ini. Pasti akan seperti itu. Tapi itu ada dokumenter. Kita harus tegas, secara subjektif berdiri di satu sisi. Pengayaan informasi berdasarkan riset tadi, yaitu untuk memperkaya dan memperluas analisa kita saja. Sehingga kalau bahasanya tadi sudut pandang benar dan naskah itu nggak ada pikir. Sudut pandang yang mana sih yang benar gitu? Iya. Ada nggak yang sepakat sudut pandang itu benar? Relatif toh. Nah. Relatif sekali. Nah, jadi susah. Ya udah, ayo kita bikin berdasarkan keyakinan kita, subjektivitas kita, kemampuan nalar kita, informasi yang kita dapat yang kita olah, itu yang kita sampaikan. Kalau dokumenter tidak takut dikritik, kita tidak sedang membuat kitab suci. Ini hanya perspektif yang kita tawarkan. Sehingga jangan pernah khawatir di awal, hajar aja terus. Hajar terus ya. Ya pastinya diskusi-diskusi itu penting di setiap step untuk bisa diskusi itu menambah ini aja. Wawasan. Itu ya Mas ya? Iya, itu Mas Tony ya. Ini Mas Tony kalau misalkan mau saya yakin kalau Mas Tony ini biasanya dia cukup kritis sebenarnya. Saya yakin Mas Tony ini nggak tidak cukup puas dengan menuliskan kalimat ini. Monggo kalau misalkan mau dilanjutkan dengan mengaktifkan speakernya, langsung bertanya kepada Mas Taufan. Nggak apa-apa, karena ini bukan talk show antara Mas Taufan dengan Pak Mahendra. Ini kita sedang mencoba menggali ilmu bersama-sama begitu ya. Oke, silakan. Oke, sambil menunggu Mas Tony mungkin mau menyampaikan lanjutan dari pertanyaan itu.
Lalu berikutnya ini ada Mas Syahril Nur Fauzi. Bagaimana caranya membuat film dokumenter yang bagus atau menarik jika waktu yang ada cuma sedikit? Nah, soalnya saya pernah buat dengan waktu sekitar 1 bulan, tapi hasilnya kurang memuaskan. Oke. Sebenarnya waktu yang panjang ataupun waktu yang singkat, lagi-lagi itu relatif tergantung apa yang pengen kita ceritakan. Sedekat apa realitas yang akan kita ceritakan itu dengan kita. Baik secara fisik maupun secara yang lain. Approachment tadi. Kalau 1 bulan, saya harus membuat film di Kalteng dan harus jadi. Mungkin hasilnya tidak akan memuaskan. Karena saya jauh dengan realitas itu, saya perlu waktu, perlu jarak, perlu jarak yang harus saya tempuh ke sana untuk bisa memahami realitas, kemudian saya ceritakan. Tapi berbeda ketika 1 bulan, saya harus menceritakan pengalaman saya ketika work from home. Gimana saya belajar sama anak-anak saya, gimana ya biasanya jarang ngumpul jadi lebih sering ngumpul, itu saya bikin dokumenter kemudian saya ceritakan. Pasti itu akan sangat memuaskan. Jadi sebenarnya waktu itu bukan kemudian elemen yang bisa menentukan film dokumenter itu bagus atau tidak. Yang bisa menarik atau tidak, seberapa paham membuat film dokumenter terhadap realitas yang ingin dia ceritakan. Kenapa dokumenter butuh waktu yang panjang? Ya karena risetnya untuk memahami, untuk masuk ke sana itu memang butuh waktu gitu. Bukan proses bikin filmnya ya, tapi lebih ke risetnya, pemahamannya tadi ya, memahami. Ya, lebih bagaimana kita memahami itu. Kalau Mas Dandi Laksono misalkan, atau siapa yang membuat sesi killer dengan berbagai, itu nggak 1-2 hari, dia punya riset panjang sebelum berani menyatakan itu. Memang ada pembuktian ketika dikejar dokumennya ada semua. Gitu. Waktu itu ada semua. Tapi saya mau cerita sedikit, Mas. Ini saya bongkar rahasia. Boleh. Saya bongkar rahasia. Ketika saya mengerjakan tayangan TV, saya cuma punya waktu 6 hari. Kalau tadi bisa sebulan ya. Bisa sebulan. Masih bagus sebulan. Saya di TV itu dalam 6 hari harus bisa bikin 1 film. Karena weekly kan. Oke. Risetnya gimana? Ada tim periset namanya. Jadi tim periset ini biasanya mereka googling kemudian telepon gitu. Tapi jarang sekali mereka observe dan turun ke lapangan. Dari periset itu, persis saya kan sutradara nih. Saya mendapat hasil risetnya. Oke, nomor telepon dan apa segala macam. Jadi riset itu sebenarnya ada 2 kalau di dokumenter prinsipnya. Ada riset produksi, kemudian ada riset cerita. Kalau riset produksi itu hal-hal yang terkait dengan kebutuhan produksi. Di mana tempatnya, jaraknya, naik apa, berapa lama produksinya, habis budget berapa, itu riset produksi. Kemudian riset cerita, apa ceritanya, siapa. Kadang cerita yang saya terima dari riset, ketika saya datang ke lokasi, itu sudah berubah, bahkan sama sekali berubah. Saya kasih contoh. Saya pernah syuting di daerah namanya Pulau Moro di Selat Mi. Itu dekat Singapura, Mas. Jadi belakang rumah itu udah kelihatan banget Singapura di Kepulauan Riau. Saya bikin liputan tentang Imlek. Saya dikasih nomor 1 orang pengurus apa itu keluarga Tionghoa gitu ya, pengurus kelenteng di sana. Oke, saya kantongin nomor itu, saya bertelepon, saya berangkat. Dari Batam saya masih harus naik boat itu sekitar 4-5 jam. Nah, ketika sampai di pelabuhan Batam, saya ditelepon, rumah si bapak kebakaran. Habis semuanya. Oke, saya udah di Batam nih, balik Jakarta nggak mungkin, pasti diomelin orang kantor. Ke lapangan juga pasti saya akan mau filmin siapa nih? Orang yang aku kontak dari awal rumahnya sedang terjadi kebakaran. Pilihannya 3. Saya balik ke Jakarta dari Batam. Saya lanjut, kemudian memfilmkan orang itu dan kebakaran menjadi bagian dari film. Kemudian yang pilihan ketiga, saya mencari subjek lain. Oke, saya masih punya 2 peluang. Akhirnya saya lanjutkan perjalanan sampai ke Pulau Moro tadi. Ternyata benar, Mas, nggak cuma rumah habis. Jadi kalau mereka itu punya rumah, itu langsung nyambung kayak dermaga di belakang rumahnya itu naruh pong, kapal dan segala macam, di situ asetnya. Itu habis semuanya. Jadi ketika saya datang,
si orang ini nangis. Nggak mau lagi difilmkan. Oke, berarti saya sudah nggak punya peluang untuk menjadikan kebakaran sebagai cerita film ini. Sekali lagi, subjek itu, hubungan kita dengan subjek itu nggak boleh transaksional. Kalau ketemu temennya aja pakai celananya matching, harus pakai full and deal. Mau ketemu Tuhan, itu kan harus pendekatannya harus humanis begitu ya. Ketika orang tidak bersedia ya sudah. Oke. Berarti saya harus cari subjek lain dong. Itu hari pertama. Saya tinggal 5 hari lagi. Oke. Hari kedua itu saya nggak ngapa-ngapain. Saya taruh kamera di hotel, saya datang ke warung-warung kopi, saya cari teman ngobrol aja karena udah nggak tahu. Balik ke Jakarta ini disemprot, budget udah mahal. Di sini saya orangnya nggak mau difilmin. Sampai nggak sengaja di hari kedua itu saya ditanya sama seseorang yang ternyata itu camat. Nah itu loh, magic momennya di dokumenter itu bukan soal film. Saya ketemu camat yang nggak kelihatan camat, dia ngajak ngopi. Dari mana mas? Oh saya dari Metro TV, saya begini-begini pak. Saya mau, iya itu kemarin rumahnya habis kebakaran. Terus mas mau bikin film apa nih? Saya mau liputan soal Imlek pak. Akhirnya lewat Pak Camat inilah saya diantarkan ke tokoh-tokoh Tionghoa yang lain. Dalam waktu 3 hari saya bikin film. Bagus enggak? Relatif bagus karena saya punya pengalaman panjang bikin dokumenter. Kalau poinnya memuaskan, jelas tidak. Karena elemen waktu dan approachment saya juga pasti, nah itu banyaklah pengalaman lucu yang akhirnya gimana ya, karena risetnya nggak matang. Tapi kalau dibilang jadi film dan tayang, rating juga baik. Ya itulah pengalaman. Jadi persoalan waktu, elemen waktu itu bisa jadi penting, ya bisa jadi nggak penting juga. Lihat masalahnya apa nih gitu lah. Kira-kira begitu. Nah, itu tadi ya? Mas Muhammad Syahril Nur Fauzi. Jadi pada prinsipnya ya jangan terlalu jangan terlalu takut gitu ya untuk melihat sebuah konten yang namanya waktu itu terkadang bahkan keajaiban itu juga bisa terjadi pada detik-detik terakhir gitu. Kalau sifatnya tugas itu lebih seru lagi biasanya. Wah, iya. Karena biasanya nggak mau tahu akhir semester harus kelar. itu karena memang kebetulan di semester ini ada mas mahasiswa saya itu di mata kuliah portofolio ya untuk DKV itu memang beberapa sebenarnya memang jujur saja ada sedikit angan-angan untuk menumbuhkan geliat sinema untuk dokumenter ini. Itu saya coba tampilkan beberapa contoh yang sifatnya saya baru tahu kalau di sini tadi namanya adalah poetik tadi itu. Ya, itu. Jadi tampilkan dengan cukup menarik begitu saya melihatnya gitu. Nah, bahkan pakai animasi pun boleh, Mas. Iya, ada beberapa film dokumenter yang memang pendekatannya dia pakai animasi. Iya, artinya animasi yang sifatnya informatif kan banyak ya. Betul. Gambarin peta itu ya animasi yang paling sering kita jumpai. Tapi ada namanya film Beauty and the Boxer, itu cerita tentang pelukis Jepang yang hijrah ke Amerika. Dia pakai animasi yang estetis. Jadi lukisan, kemudian dia bergerak jadi animasi untuk nyeritain. Kemudian dia jadi komik yang bercerita jadi animasi gitu. Itu ada film dokumenter yang seperti itu. Dan karena sifat informatifnya itu tadi dengan berdasarkan riset yang ada pastinya, itulah makanya dia masuk ke dalam kategori dokumenter itu tadi, Mas ya. Iya, karena based on data ya. Jadi data itu nggak harus diceritakan, ini loh datanya kayak gini, enggak. Itu masih bisa kita treat lagi. Ya tadi, creative treatment tadi. Ini realitas nih mau ceritain kayak gimana ya? Kok pakai cara ini deh, pakai cara ini. Bahkan pakai animasi pun boleh. Sepanjang datanya valid ya. Betul. Itu masuknya performatif, Mas ya? Kira-kira. Bisa jadi performatif karena memang performatif ya. Dia kan estetiknya yang di. Oke. Baik. Terus nah ini ada pertanyaan juga dari Mas Tony Wahdi melanjutkan tadi, nggak tahu Mas Tony Wahdi kok nggak mau tanya, nggak pengen tanya sendiri gitu. gitu. Kalau filmmaker dokumenter di Malang ada wadahnya nggak, Mas?
Nah, yang saya yang tadi ya. Mas. Ya, oke teman-teman, kalau bicara soal wadah, jujur aja dari dulu belum pernah ada ya kelompok. Saya agak lupa. Ada pun komunitas tuh nggak yang kayak film fiksi, komunitas ABC gitu apa, kayak Sosieto, kayak Kina Club, nggak seperti itu. Paling kelompok-kelompok kecil. Tapi baru seminggu kemarin saya mendeklarasikan namanya Asosiasi Dokumentaris Nusantara, Chapter Malang Raya, Korda Malang Raya. Jadi Asosiasi Dokumentaris Nusantara sudah dideklarasikan bulan September 2019 itu di Solo, Klaten. Jadi hampir seluruh filmmaker dari seluruh Indonesia datang ke Klaten dari berbagai okupasi, karena kalau di dokumenter itu ada 4 okupasi. Jadi ada penulis, ada periset, ada produser, dan ada pembuat. Kalau pembuat atau maker ini bisa kameramen, editor, sutradara, itu masuknya ke maker. Nah, itu di pusat sudah berdiri, dan sekarang sudah berdiri sekitar hampir 30 korda se-Indonesia. Kebetulan kalau di Jawa Timur baru ada 2, ada Korda Surabaya Raya, kemudian ada Korda Malang Raya, kemudian besok mau menyusul kayaknya Korda Tapal Kuda di daerah timur. Jadi sementara kalau di Malang, wadahnya itu, ke depan kita memang lagi merancang program-program kelas dokumenter, kemudian ya mungkin karena masih masa pandemi kita workshop-workshop semacam ini. Kemudian kita juga ada program lah ya. Ada program namanya Rekam Pandemi. Jadi kami filmmaker dokumentaris Indonesia sedang mencoba mengabarkan apa yang terjadi di wilayah masing-masing tentang perubahan sosial setelah masuk masa pandemi ini. Jadi kalau ada 30 korda, minimal ada 30 film yang cerita tentang dari setiap daerah tentang pandemi. Metode syutingnya sedang kita pikirkan, karena gimana caranya filmmaker di setiap daerah tidak jauh-jauh syutingnya, kalau bisa nggak keluar kecamatan. Ya. Berarti filmmakernya yang dibanyakin. Nah, kalau di Malang sendiri itu sudah ada 10 orang terdaftar, tapi yang mau support ada 25, mulai dari Batu ke Panjen, Pakis, itu sudah Lawang, itu sudah ada orang-orangnya semua untuk bisa cerita apa yang menarik setelah peristiwa pandemi di Malang. Mulai dari orang yang cuek sampai orang yang ketakutan, itu kan ada semua ceritanya. Itu yang sedang kita lakukan. Jadi wadahnya di ADN Korda Malang. Nanti Instagramnya bisa di-follow, itu baru juga dibikin. Kalau di pusat namanya ADN Admin, ADN, Asosiasi Dokumentaris Nusantara. Nanti adn.admin kalau Instagramnya. ADN.admin? Seperti ini? Yes, ya. Kecil semua tapi. Oh, ADN .admin, oke. Ya, kalau yang di ini ADN Korda Malang, ADN.Korda Malang. Oke. Udah. Mungkin dalam waktu dekat kita akan ada bedah ini ya. Kemarin saya lupa judulnya. Ada diskusi semacam ini, cuman yang isi Mas Novin itu lebih ke premis dokumenter, bagaimana menentukan tema, kemudian bagaimana mengkaji data. Nanti ada Mas Novin Farid, itu dosen komunikasi dari UMM yang jadi pemateri. Mungkin teman-teman yang mau hadir, saya bagikan linknya ke Mas Mahendra. Ya. Siap. Mungkin dalam minggu-minggu ini, Mas. Sekarang udah minggu depan ya berarti? Minggu depan ya. Minggu depan. Oke. Nanti bisa memantau status WA saya. Ya. Itu masih kita pikirkan apakah live IG atau Zoom. Oh, siap. Karena hampir sama aja kalau kayak gini ya, kita kan live IG, Mas. Iya, bisa gitu. Iya, bisa dijadikan webinar, ya. Iya. Oke, selanjutnya nih, Mas Tony, terakhir, tumben pertanyaan terakhir, sudah keburu mau cari buka puasa ini kayaknya. Jadi takjil ya. Terakhir, Mas, kalau Mas Taufan harus milih nih, estetis atau kedalaman cerita, Mas? Ya, kedalaman cerita. Kedalaman cerita. Oke, Mas, bisa diceritakan ini, Mas. Ya, intinya gini. Kita kan mau cerita ke orang. Kita harus jelas dulu dong ceritanya. Kalau ceritanya udah solid, baru dikasih bumbu, ya kan? Maksudnya kita jangan bikin KFC abal-abal gitu. Dagingnya cuma segini,
tepungnya. Tapi bumbunya, wah estetis sekali gitu. Tapi esensinya itu kan segini. Nah kira-kira kalau saya harus milih ya kayak gitu. Nggak apa-apa kelihatannya biasa, tapi kedalaman cerita itu yang memang saya utamakan. Ya karena intinya saya mau cerita ke orang gitu, bukan mau ngibul, bukan mau drama ke orang, ini dokumenter. Kira-kira gitu ya. Oke, ini kalau di IG nggak bisa live presentasi, oh ya benar. Oh ya nanti di-share Kak ya. Oke, lalu ini kalau saya satu hal lagi. Tadi Mas Taufan berbicara tentang apa namanya, banyak berbicara tentang ADN tadi, ya tentang ADN, tentang bagaimana membuat film di era-era seperti ini. Artinya bagaimana seorang filmmaker yang ingin membuat sebuah film dokumenter, idenya sudah ada, ya kan? Sudah matang sebenarnya, bahkan mungkin dia sudah mendapatkan data-data, tapi terkendala oleh pandemi ini, sehingga dia tidak mungkin jalan ke apa namanya, ke objek yang ada. Ini kira-kira apa yang bisa dilakukan, katakanlah misalkan terkait dengan adanya sebuah deadline ini tetap ini harus produksi walaupun dalam bentuknya seperti apapun, katakanlah misalnya gitu. Kira-kira manuver yang bisa dilakukan oleh seorang documentary filmmaker itu apa, Mas, ketika seperti ini? Ya, ini memang diskusi-diskusi belakangan ini filmmaker diskusi soal pandemi karena jobnya ke cancel semua, termasuk saya. Semua. Ini kalau kalian maksudnya kemana nih, Mas? Ya, saya ke Tawau, Malaysia, Mas, harusnya. Waduh, harusnya ke sana. ke perbatasan sana. Ada bikin film di sana. Semuanya diskusi. Nah, adik-adik mungkin, adik-adik, teman-teman mungkin mending karena deadline-nya tugas. Kalau kami deadline-nya dapur gitu. Lebih berbahaya mana aja, Pak? Nah, tapi maksud saya ada hal-hal yang mungkin bisa disiasati. Ketika filmnya, mungkin teman-teman mengerjakan, saya nggak tahu film apa. Tapi yang menjadi menarik bahwasanya pandemi ini adalah bagian dari realitas yang terjadi merubah banyak hal. Merubah banyak aspek dalam kehidupan. Mungkin termasuk terjadi perubahan untuk film teman-teman. Pasti subjek-subjeknya juga terkendala terkendala oleh pandemi. Jadi ada beberapa pilihan. Kalau memang mau diteruskan dengan protokol syuting yang memungkinkan, misalkan, ya tetap physical distancing, kemudian tetap sama-sama menjaga kebersihan, bermasker dan segala macam. Ini tinggal dibicarakan dengan subjek dan saya kira itu masih bisa dilanjutkan. Karena syuting dokumenter itu kan tidak berkerumun. Betul. Karena syutingnya cuma 2-3 orang atau bahkan sendiri mungkin. Beda kalau syutingnya film fiksi ya, yang harus 50 orang berumpul gitu. Nah, itu silakan dibicarakan dengan subjeknya kalau memang masih memungkinkan. Tapi kalau subjeknya tidak bersedia, ya sudah, apa boleh buat. Jadi materinya diedit saja dulu yang sudah syuting-syuting kemarin. Kalau seandainya endingnya diberi keterangan karena film ini tidak selesai karena persoalan pandemi, maka film sah dinyatakan selesai sebagai film. Karena ngomongin dokumenter itu kan piece of life. Ada orang yang menceritakan fase hidup saya dalam 1 bulan ini. Ada yang menceritakan fase hidup saya dalam 2 tahun. Mungkin Anda sudah mengantongi fase hidup orang, meminjam cerita orang dalam berapa minggu, ya itu saja yang diceritakan. Kira-kira gitu ya. Jadi tidak bisa maksa. Saya sedang, kalau untuk pekerjaan, saya rata-rata mengerjakan dokumenter 2-3 minggu itu selesai. Tapi saya punya karya sama teman saya, itu 2,5 tahun belum selesai. 3 hari kemarin subjek saya meninggal, ada 3 subjek, 1 meninggal. Gimana? Ya sudah, meninggalnya adalah bagian dari cerita film saya.
kita bikin dokumenter, kita nggak bisa meng-create. Jadi kalau di fiksi itu director is God, sutradara adalah Tuhannya, maka kalau di dokumenter ya God is the real director gitu. Apakah pandemi ini menjadi realitas dari filmmu? Monggo silakan dipertimbangkan. Jadi jangan merasa, wah saya akan syuting nih, tapi terhambat karena pandemi. Filmnya mau selesai nggak? Kalau nggak bisa selesai, tapi ini bagus, nunggu setelah pandemi, ya udah bikin film baru. Gitu. Jadi nggak ada alasan gitu sebenarnya. Dan pandemi nggak bisa dibuat alasan. Kalau saya jadi dosennya, ya gimana caranya film harus selesai dan gimana caranya pandemi menjadi bagian dari cerita film kan gitu. Kalau kita sutradara dokumenter beneran ya Mas ya? Iya kan? Nuruti corona ya syuting kan? Tapi tetap menjaga protokol yang baik lah ya saya dia. Betul. Jadi gitu sih Mas kalau menurut saya. Betul. Ya, jadi itu saya pikir itu adalah salah satu pertanyaan yang mungkin ada di benak rekan-rekan juga begitu ya. Ya, dan memang sebenarnya masih kalau diskusi ini kita lanjutkan masih akan sangat panjang sekali ya. Ini bisa bermalam-malam begitu, bisa berhari-hari karena memang sangat asik begitu. Apalagi kalau kita sudah sama-sama pahamnya ini ya. Mungkin di awal-awal teman-teman semuanya tadi sama-sama mengurutkan dahi begitu untuk berpikir ini apa ini, kok ada ini, ada itu, ada ini. Tapi cobalah kita pahami karena memang kalau komunikasi satu arah itu menjadi tidak efektif apa yang berusaha kita sampaikan satu sama lain dan gitu ya. Namanya komunikasi pasti ada respon, ada timbal balik. Itu juga sebabnya maka saya juga berharap teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensi dan daftar absensi dan timbal balik umpan balik daripada peserta dari workshop ini di link yang sudah saya sampaikan. Nah, seperti yang saya sampaikan, berikutnya nanti akan saya nggak tahu mungkin nanti waktunya kapan, tapi yang pasti kegiatannya akan berlanjut karena memang sekali lagi akan ada akan ada sebuah project mungkin yang akan kita coba kita jalankan, dan syukur-syukur kalau teman-teman yang bergabung di sini nanti bisa bikin ide ya, bisa mencari ide kira-kira apa yang mau saya ceritakan ya, entah katakanlah misalkan di rumah sedang mencoba beternak burung lovebird begitu, karena mungkin pengen tahu coba-coba bikin salah satu film dokumenter dengan pendekatan eksposisi gitu ya. Silakan saja, nggak ada masalah, silakan aja. Karena satu hal lagi, pengetahuan itu juga tidak akan bermanfaat tanpa kemudian kita mencoba untuk kita tidak akan tahu manfaat air sampai kita basah karena air kan, istilahnya begitu kan ya. Kan seperti itu. Ya, intinya seperti itu. Mungkin di next-nya saya siap kalau selama bulan puasa ini kan saya nganggur terus nih. Siap Mas. Misalkan minggu depan mau dirancang, cuman temanya kalau bisa lebih langsung studi kasus gitu. Oke, siap. Jadi saya cerita tentang metode riset, kemudian bla bla bla, kemudian langsung diskusi tentang studi kasus. Mas, filmnya mandek kayak gini-gini. Nanti kita coba bahas satu-satu. Menariknya ini. Ini ide yang menarik ini khususnya Mas Tony yang yang ada dua di kalau nggak salah di mahasiswa kami di kafe itu, Mas Tony Wahyudi sama Mas siapa lagi Mas Tony? Candika ya? Halo, Mas Tony? Oh iya, Mas Candika. Ya, Mas Tony sama Mas Candika. Ini sama-sama terdampak yang filmnya terkendala ini tadi terkait dengan dengan pandemi ini tadi. Ya mungkin nanti bisa berdiskusi dengan saya melalui WhatsApp. Kita akan tentukan nanti tema diskusi selanjutnya gitu ya, supaya ada kelanjutan yang nyambungan. Saya harap juga saya senangnya kalau isi dokumenter terus jadi karya itu, senang saya. Nah, harapannya kan begitu. Iya.
Ya, karena memang sekarang kalau melihat cakrawala ini sudah mendekati waktu untuk bersiap-siap. Iya, nggak kerasa Pak Jo. Nggak kerasa. Ngabuburit online. Ya, ngabuburitnya kita ngabuburit online gitu ini. Mungkin itu untuk kesempatan kali ini. Saya harap teman-teman tidak patah arang dan hilang semangat. Artinya, oh, di Bali sudah buka puasa. Selamat berbuka puasa, teman-teman di Bali. Oke. Ya, kita akan akhiri untuk sesi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Taufan. Teman-teman lain juga demikian. Pada prinsipnya, tetap semangat berkarya, kemudian stay safe, gitu kan ya. Dan keep rock and roll ya. Keep rock and roll, keep produktif dong, harus itu. Itu dari saya. Kalau Mas Taufan mungkin ada ada kalimat panjang semangat. Matur nuwun atas kesempatan sharingnya. Artinya kalau Mas Mahendra ngajakin lagi sharing-sharing, saya masih sangat terbuka, masih sangat senang sekali. Karena memang nggak ada kerjaan, Mas, nggak ada syuting ya kan. Minimal Mas bisa manfaat. Mas Taufan kalau sudah lagi ada event syuting, wah susah dia. Ngelihatnya cuma dari Instagram sama Facebook doang, itu ngelihat timeline-nya doang. Dia mandi di hutan itu ya, mandi di hutan, wah itu udah. Iya. Kalau itu udah nggak mikir udah Mas. Kalau gini kan jadi kesempatan saya juga belajar lagi, buka-buka buku lagi. Itu Mas Mahendra, matur nuwun sangat ya, Mas. Siap, sami-sami. Oke, itu sekali lagi jangan lupa rekan-rekan untuk bisa mengisi form yang saya berikan. Baik, akhir kata saya ucapkan selamat sore, selamat berbuka puasa sebentar lagi, selamat menempuh ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankan. Jangan lupa stay safe, stay healthy, dan stay kreatif. Itu harus. Oke. Terima kasih Mas Taufan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.